Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Sahabat Robonesia, kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk belajar tentang embedded system ya. Saat ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk melakukan review sebuah produk development kit ya untuk aplikasi embedded system ataupun yang mungkin lagi banyak dikembangkan saat ini, yaitu aplikasi Internet of Things ya, yaitu satu produk development kit yang disebut dengan ESP32 Dev Kit versi 1 ya, dimana pembuat daripada Dev Kit ini adalah Duit, perusahaan namanya Duit dari Cina ya. Ini tampilan visual daripada board ESP32 Dev Kit versi 1. Kalau ada versi 1 mungkin nanti ada versi 2 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan dulu. ESP32 DevKit versi 1 by Duit. Introduction. ESP32 DevKit versi 1 adalah salah satu papan pengembangan atau development board sistem tertanam atau embedded system yang dikembangkan oleh perusahaan Duit. Duit berarti lakukan ini. Duit ya, ini websitenya, nanti bisa sahabat sekalian explore sendiri ya websitenya ya, Duit. Kemudian ESP32 DevKit versi 1 menggunakan modul ESP32 Broom 32 juga yang berintikan sistem on chip atau SoC atau microcontroller unit MCU ESP32. Seri chipnya adalah ESP32 strip D0WDQ6 ya, yang merupakan produk dari perusahaan semiconductor Espressif System. Silakan untuk eksplorasi perusahaan ini, Espressif System ini, silakan nanti kunjungi websitenya ya, espressif.com. Kemudian ESP32 DevKit versi 1 ini dirancang untuk memudahkan pengembangan berbagai proyek Internet of Things atau IoT dan aplikasi embedded system yang terkait dengan teknologi Wi-Fi dan juga Bluetooth ya. Jadi ini dua konektivitas teknologi konektivitas ya, yang itu biasa saat ini digunakan dalam pembuatan device-device Internet of Things dan juga embedded system yang lain yang itu memang membutuhkan konektivitas secara wireless menggunakan Wi-Fi dan juga Bluetooth. Kemudian ini spesifikasi daripada ESP32 DevKit versi 1. Yang pertama adalah modul yang digunakan tadi sudah diinfokan, yaitu ESP32 Broom 32. Untuk SoC-nya atau MCU chipnya dia menggunakan ESP32 D0WDQ6. Untuk kemudian jumlah core ya, jumlah core yang ada pada chip SoC yang dipakai ini adalah dual core Extensa LX6 ya. Kemudian arsitektur daripada MCU-nya adalah microcontroller 32 bit. Kemudian untuk clock frekuensinya dia menggunakan frekuensi 80 sampai 240 MHz. Untuk kapasitas RAM-nya, memori datanya adalah 512 GB. Untuk dia juga di MCU ini memiliki on-chip sensor ya, yaitu Hall sensor. Kemudian untuk konektivitas di poin 8 dan 9 seperti tadi sudah diinfokan. Untuk WiFi frekuensinya 2,4 GHz dan juga untuk speednya mencapai hingga 150 megabit per second. Kemudian untuk Bluetooth tipenya BLE atau Bluetooth Low Energy dan Legacy Bluetooth. Jadi bisa digunakan untuk Bluetooth yang low energy maupun Bluetooth yang umum ya, yang teknologi sebelumnya. Untuk jumlah pin untuk produk ini ya, ESP32 DevKit versi 1 ini ada 3 varian ya. Pertama yang 30 pin, 36 pin dan juga 38 pin. Jadi nanti kalau ketemu di pasaran yang kok beda pinnya ya, beda-beda. Nah, ini hati-hati apalagi kalau nanti membeli extension boardnya ya. Nanti kalau yang 30 tentunya harus dipastikan dulu board extension itu yang kita pakai adalah sesuai dengan ESP32 DevKit yang kita punyai ya, yang 30 pin, 36 pin atau 38 pin. Sehingga tidak salah. Kemudian untuk periferalnya di sini ada banyak ya, beberapa. Ini ada contohnya, ada capacitive touch, kemudian ADC, analog to digital converter, kemudian ada DAC, digital to analog converter ya, lengkap ya.
Kalau udah ada DC DC ini enak nih, nggak perlu misalkan mau butuh converter, kita tidak perlu melakukan menambahkan chip ADC atau DAC sendiri. Kemudian untuk peripheral yang lain adalah I2C, Integrated Circuit, kemudian UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitternya, ini untuk komunikasi serialnya ya. Kemudian ada Control Area Network CAN 2.0, kemudian dilengkapi juga dengan SPI untuk peripheral yang lain ya, Serial Peripheral Interface, kemudian I2S Integrated Inter IC Sounds, kemudian RMII Reduced Media Independent Interface, dan kemudian ada juga peripheral untuk ini ya, PWM atau Pulse Width Modulation. Ini satu fitur yang juga diperlukan dalam beberapa aplikasi embedded system ya, PWM atau Pulse PWM ini. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan ini ya, dua built-in button, ada reset enable ini, kemudian dan juga boot button ya, ini ya untuk pada proses booting atau flash firmware-nya ke chip microcontroller yang ada di ESP32 DevKit versi 1 ini. Kemudian ada dilengkapi dengan dua buah built-in LED, yaitu di built-in LED warna blue atau biru itu di pada yang terkoneksi dengan GPIO 2 ya. Kemudian untuk red LED-nya dia untuk indikator power-nya ya, power daripada board ESP32 DevKit versi 1 ini. Kemudian untuk ini USB to UART bridge ya, dia menggunakan chip dari Silabs ya, CP2102. Oke, ini adalah fitur-fiturnya dan masih banyak lagi. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa memperolehnya di internet ya, bisa googling lah. Oke. Kemudian untuk dimensinya cukup kecil, dia panjangnya 51 mm atau 5,1 cm ya. Kemudian lebarnya dia 28 mm atau 2,8 cm. Ya cukup kecil lah untuk bikin aplikasi untuk IoT sistem ya. Kemudian untuk komponen utamanya seperti tadi kita sudah singgung di spesifikasi ya. Di sini pertama bisa dari sini. Ini adalah yang kotakan ini. Ini adalah ya sampai sini ya. Ini adalah modul ESP32 Brum 32 yang di dalamnya ada chip ESP32 D0WDQ6 ya. Di sini chipnya sudah dilengkapi dengan fitur konektivitas ya, WiFi dan juga Bluetooth. Dan dilengkapi tadi ada internal atau on chip sensor ya, ada hall sensornya. Ini bagian antena yang ada pada modulnya ya, antenanya seperti ini. Ini sebenarnya PCB juga, tapi di sini ada kaki-kakinya yang bisa dimounting ke board yang itu untuk mengaplikasikan embedded systemnya. Oke ya. Kemudian di sini kita masuk, di sini tadi fitur ada LED on chip ya, LED blue di GPIO 2 tadi sama power LED warna merah. Kemudian untuk di sini untuk power regulatornya atau tegangan regulatornya dia menggunakan chip AMS 1117 untuk 3,3 volt. Kemudian untuk ini USB to UART bridge-nya dia pakai chip dari Silabs ya, C2102. Nah, kemudian di board ini ESP32 DevKit versi 1 ini juga dilengkapi dengan dua button ya, untuk enable atau reset button dan juga untuk boot button. Kemudian untuk koneksi dengan komputernya di sini disediakan untuk USB input ya, versi USB tipe B ya kalau nggak salah. Dan ini yang saya tunjukkan ini adalah untuk ESP32 DevKit versi 1 model 30 pin ya. Oke. Kemudian ini di sini adalah pin mappingnya. Jadi di sini ada GPIO, ada untuk line untuk ADC. Jadi di sini ada beberapa pin yang dia fungsinya multi function ya. Seperti ini misalkan di sini untuk berapa nih ya? Pinnya inilah dia punya fungsi untuk ADC, kemudian GPIO dan juga untuk sense VP. Apa ini ya? Saya nggak tahu. Belum mengeksplor lagi lebih lanjut ya. Beberapa ada yang punya fungsi lebih dari satu ya, memang banyak. Ini untuk powernya di sini untuk VIN-nya sepertinya bisa 5 volt ya.
Terus untuk ini di sini ada untuk vout-nya 33 volt, jadi bisa untuk interface untuk prototyping menggunakan ini, bisa untuk power supply-nya bisa dari VIN dan juga dari USB ya, dari komputer. Atau misalkan ya kalau dia sudah dipasang di sebuah sistem, mungkin bisa menggunakan baterai baik via VIN maupun USB ya, tergantung kabelnya kan. Tapi untuk precastnya mungkin VIN ya, biar nggak terlalu banyak tambahan kabel di sini. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti silakan untuk beberapa pin mapping di sini nanti bisa dibaca di slide ini, nanti akan saya bagikan juga di linknya di deskripsi video ini ya, untuk pin mappingnya supaya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya. Di sini ada beberapa pin yang fungsinya untuk SPI-nya, MOSI, MISO-nya, kemudian SCL ini untuk I2C ya, ini MOSI, MISO, SCKSDA-nya untuk I2C, fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi untuk GPIO atau General Input Output Pin itu beberapa memiliki fungsi yang alternatif ya, untuk ADC, untuk I2C dan sebagainya. Oke, ini untuk yang untuk komunikasi serial bisa di pin 41 dan 40. Di sini ada TXRD-nya di sini ya. Oke, dan lain sebagainya ya, sahabat Indonesia sekalian. Nanti silakan dicermati di slide yang mungkin nanti bisa saya share juga. Untuk software atau firmware development daripada board ESP32 EDFKit versi 1 ini, kita bisa menggunakan dua IDE. Yang pertama menggunakan Arduino IDE, yang ini untuk pemrograman yang menggunakan bahasa C atau C++ ya, dan juga bisa menggunakan Tony IDE yang ini menggunakan bahasa MicroPython ya. Di sini bisa kita gunakan keduanya. Atau nanti ada satu lagi sebenarnya, ada platform I/O yaitu yang memungkinkan kita memprogram board microcontroller yang ada di board ESP32 DevKit seperti 1 ini secara lebih lengkap lagi sih, karena ada fungsi debuggingnya, yaitu platform I/O ya. Ya, nanti mungkin pada kesempatan yang lain akan kami juga bahas penggunaan daripada software platform I/O itu. Ya, baik sahabat Roborusia sekalian, ini adalah akhir daripada review daripada produk ESP32 DevKit versi 1 ya. Dimana ini tujuan daripada video ini adalah menjelaskan pada sahabat sekalian untuk mengetahui terkait dengan board yang satu ini ya, yang nanti kita bisa gunakan board ini untuk membuat sistem embedded ya, yang menggunakan konektivitas Wi-Fi dan juga Bluetooth, atau juga bahkan kita bisa menggunakan ini sebagai core daripada pembuatan IoT device untuk proyek-proyek IoT yang kita akan buat. Baik sahabat sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.